Wasyarat wujubul jihad, syarat wajib ikut berperang sab'un, ada 7, sabu khisalin. Al-islamu, 1 Islam, wal bulughu baligh, wal aqlu, wal hurriyatu, wa dzukiratu, was sihhatu, wa taqatu alal qital. Ketika berperang di masa Rasulullah ini ada syarat kewajiban. Kalau tidak cukup syarat kewajiban berarti tidak wajib ikut berperang. Tapi kalau cukup kewajiban, wajib ikut berperang. Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki. Perempuan tidak wajib. Wasihatu, sehat, wataqatu, kuat. Ya, yang keenam, wataqatu, kuat untuk melakukan perang. Ya, yang ketujuh berarti alal qital. Kalau tidak kuat karena sakit berarti tidak ikut perang dulu. Izin dulu ya, izin dulu. Namun diperbolehkan ya, walaupun umpama ini kewajiban laki-laki ya, kalau ada perempuan yang hebat ya tadi boleh ya tadi. Wa man usira minal kufar fa'ala darbaini. Dan golongan-golongan yang ditawan ya, dari golongan kafir ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama darbun yakunu raqiqan binafsis sabi. Yang pertama satu bagian secara otomatis tawanan perang ini menjadi abid ya kayak zaman dulu. Makanya ada perbudakan itu. Tawanan perang kafir itu menjadi abid, ya, hamba sahaya secara otomatis. Wahum asibyan wan nisa, yaitu anak kecil dan wanita-wanita ini secara otomatis ya menjadi budak-budak atau menjadi hamba-hamba orang muslim ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada saat ini saya dapat kembali mengisi dalam kajian ta'lim subuh setiap Ahad pagi di minggu pertama di awal bulan, yang masih di bagian bab jinayat. Kemungkinan secara singkat kita bahas tinggal beberapa pasal lagi untuk mendapat keberkahan dalam bahasan, meskipun di bab jinayat ini tidak ada atau hampir tidak ada di wilayah kita, di negara kita. Namun sebuah ilmu tentu ada manfaatnya, sebuah ilmu tentu ada gunanya. Tidak bisa di-skip sebuah ilmu untuk mendapat keberkahan, tabarukan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hanya mengejar yang baik-baik tapi sifatnya sunnah, tapi mengabaikan yang baik-baik yang sifatnya wajib. Karena ini sudah diisyaratkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab hikamnya. Qala ba'dul ulama min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wa takasulu anil qiyami bil wajibat. Min alamati ittiba'il hawa, termasuk tanda-tanda mengikuti hawa nafsu, tanda-tanda mengikuti hawa keinginan. Al-musara'atu ila nawafilil khairat, semangat cepat dalam melaksanakan nawafilil khairat, sunnah-sunnah yang baik. Bahasa kita semangat, terburu-buru, tergesa-gesa melakukan perbuatan-perbuatan sunnah yang baik. Namun ya, kalau dilanjut dengan wajib yang sempurna yaitu bagus. Namun watakasulu anil qiyamil wajibat, namun malas dalam melaksanakan, dalam membangun, dalam melakukan
kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan. Makanya banyak orang yang ketipu, banyak santri yang ketipu, melakukan sunnah giat tapi kewajiban ditinggalkan. Contohnya mana? Contohnya seperti sekarang ini taklim, pengajian. Ngaji itu hukumnya apa? Ngaji itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Bahkan dianjurkan tidak ada batasan waktu. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak buayan sampai masuk ke liang lahat. Berarti menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu hukum-hukum kewajiban, ini adalah wajib. Tentang sholat, tentang puasa. Karena masih banyak orang yang sholatnya belum benar, banyak orang yang puasanya belum benar, banyak orang yang zakatnya belum benar, banyak orang yang ibadahnya belum benar, tapi tidak mau belajar ke pengajian. Ini kan meninggalkan kewajiban. Yang sunnah banyak yang sunnah. Seperti mana? Ya berzikir, bertawasul. Makanya kata guru saya ini orang yang ketipu, ya tawasul, ziarah ke makam ini tiap minggu, ziarah ke makam ini tiap bulan, tapi ngaji nggak mau, itu ketipu, Pak. Karena ziarah hukumnya sunnah, ya. Ziarah ke makam, tawasul, dan lain sebagainya, semangat, ya. Tapi ngaji nggak mau, itu ketipu. Sunnah dilaksanakan tapi kewajiban ditinggalkan. Ini sama aja, ya. Dia ngadesal, bahasa kita mah menggiling padi gitu, Pak. Menggiling padi, dedaknya diambil, berasnya ditinggalin, gitu bahasanya. Yang pokoknya ini kalau bawa padi sekarung, ya mau digiling nih di bos oko nih, ya, penggilingan. Ini tujuannya ini untuk dapat dedaknya apa dapat berasnya? Kan dapat berasnya. Cuma mungkin kalau ada dedaknya ada bonusnya gitu kan. Ada bonusnya. Ini dedaknya diambil tapi berasnya ditinggalkan. Ini kan sama saja dengan orang yang tertipu dengan hal yang sedikit dianggap banyak, tapi yang banyak, yang jelas-jelas banyak ditinggalkan. Kayaknya kata Syekh Ibnu Athaillah, termasuk itibail hawa, mengikuti hawa nafsu. Giat, cepat melakukan pasunahan, ya, sunnah-sunnah, puasa sunnah rajin, bagus, ya, puasa sunnah rajin, Senin Kamis rajin, bagus. Tapi kewajiban pun harus dilaksanakan. Tapi kalau hanya puasa sunnah, puasa Senin Kamisnya rajin, tapi kewajiban-kewajiban masih ditinggalkan, ini kan ketipu, Pak. Ketika nanti perhitungan di hari akhirat, ya sunnah tadi tidak bisa menambal pahala wajib. Kalau kekurangan-kekurangan sedikit, ya mungkin bisa ditambal. Tapi kalau ditinggalkan, apalagi gak mau, ini kan fenomena, Pak. Taklim, ya, makanya taklim itu kan fenomena yang paling ditakuti oleh jamaah. Kenapa? Karena tadi beda, kewajiban itu beda, sama kayak sholat. Sholat itu malas, berjamaah kan sunnah, gitu kan. Sholat malas, zakat sama, setiap kewajiban itu pasti ada rasa malasnya. Termasuk tadi taklim, pengajian, yang padahal di dalamnya ini kan ada hikmah-hikmah, ya, meskipun sudah hafal yang dibahas, meskipun yang dibahas itu saja oleh guru-guru kita, tapi namanya keilmuan itu terus, ya. Nanti ada ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang baru yang akan ditanamkan oleh Allah. Karena dalam menuntut ilmu itu kan ada 3 tahapan, jangan takut, Pak. Ya. Kalau dalam kitab taklim itu atau dalam kitab yang menjelaskan tentang fadilah taklim, keutamaan taklim,
Kalau di Kobong di pesantren santri, ya, kalau ada anaknya yang di pesantren, tipe santri itu kan ada 3. Satu, ada anak yang ketika belajar di majlis itu ngerti langsung, yang cerdas, Pak. Ya, yang cerdas ketika diajarkan oleh gurunya nih. Contoh ya, di majlis ini ketika saya membahas langsung bisa, itu yang cerdas, langsung paham. Ini fadl dari Allah, keutamaan dari Allah. Sama santri ketika ngaji di majlis langsung bisa. Langsung bisa. Ini luar biasa. Tipe yang pertama. Ya. Yang kedua, ada ngaji di majlis mendengarkan tapi gak paham-paham, Pak. Gak ngerti-ngerti. Ya, gak ngerti-ngerti. Pas selesai aja ngobrol di luar baru ngerti. Nah, gitu. Oh iya ya, tadi mah ketika dijelaskan oleh Ustaz Yusuf, Ustaz Rasadi, saya gak ngerti. Tapi pas di luar ketika ngobrol ngerti. Ada yang seperti itu. Ya. Nah, tahapan yang ketiga ini ada ketika ngaji gak ngerti, di majlis gak ngerti, ketika selesai juga gak ngerti, tapi pas sampai ke rumah ini mengerti di masyarakat. Ketika ada masalah di masyarakat, oh ini dulu yang dibahas oleh guru saya, oh ini dulu yang dijelaskan, ternyata sekarang seperti itu, Pak. Ya. Jadi insya Allah kalau taklim tadi, meskipun yang dibahas oleh guru-guru kita tentang sholat, Ustaz Yusuf, ya Safina kembali lagi membahas tentang sholat. Ini pengulangan dari Fathul Qorib mungkin 1,5 tahun yang lalu. Kayak Wapa membahas tentang hadis, apalagi hadis-hadis itu kan bisa berbenturan dengan apapun yang pernah dibahas, ya. Ini tentu ada maslahat-maslahat keutamaannya. Tentu ada kebaikan-kebaikannya. Di sini di majlis nggak ngerti, ya mungkin ketika selesai, ketika ngobrol ngerti, atau ketika ada teman lagi curhat, oh ini kejadiannya, ini ilmunya. Insya Allah seperti itu. Fadl dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari ngaji. Jadi jangan sampai kita termasuk santri-santri yang ketipu, yang mengejar sunnah, ya, yang sunnah tapi kewajiban-kewajiban ditinggalkan. Yang ziarah bagus, hobi ziarah bagus, ya. Ziarah kemana, yang seminggu, ya, yang sebulan, silahkan. Tapi kewajiban jangan pernah ditinggalkan. Baik kewajiban yang dilakukan maupun kewajiban yang harus ditinggalkan. Karena sifatnya kewajiban itu ada yang harus dilakukan, ada yang harus ditinggalkan. Yang harus ditinggalkan ya maksiat-maksiat, ya. Maksiat-maksiat, dosa-dosa, perbuatan-perbuatan dosa, banyak perbuatan-perbuatan dosa, ghibah, namimah dan lain sebagainya. Itu kan sifat-sifat atau pekerjaan-pekerjaan maksiat yang wajib ditinggalkan. Jadi jangan sampai tadi puasa sunnah rajin tapi ghibah terus gak henti-henti. Jangan sampai berzikir, bertawasul rajin, ngaji dan sholat di masjid atau sholat 5 waktu, tidak. Itu yang tidak baik. Meskipun ya kalau digali dengan boleh daripada dengan kalau dibahas daripada itu nggak ada habisnya, Pak. Daripada nggak sholat zikir, daripada nggak sholat nggak, kalau dibahas sama daripada udah nggak habis sudah, Pak. Jadi kita ngambilnya yang paling baik saja, ya. Kalau alasannya hanya daripada ya dibolehkan terus seperti itu, ya maka tidak akan ada habisnya. Meskipun memang baik gitu kan, meskipun ada kebaikan, tapi kita ambil yang terbaik. Jangan pernah menyepelekan yang besar, ya, mengangkat mulia yang sifatnya sunnah tadi. Hadirin jamaah talim yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan bab jihad. Sekarang bab jihad kita secara singkat saja. Wasyarat wujubul jihad, syarat wajib ikut berperang sab'un, ada 7, sabu khisalin. Al-islamu, 1 Islam, wal bulughu baligh, wal aqlu, wal hurriyatu, wa dzukiratu, was sihhatu, wa taqatu alal qital. Ketika berperang di masa Rasulullah ini ada syarat kewajiban. Kalau tidak cukup
syarat kewajiban berarti tidak wajib ikut berperang. Tapi kalau cukup kewajiban, wajib ikut berperang. Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki. Perempuan tidak wajib. Wasihatu sehat, wataqatu kuat. Ya, yang keenam, wataqatu kuat untuk melakukan perang. Ya, yang ketujuh berarti alal qital. Kalau tidak kuat karena sakit berarti tidak ikut perang dulu. Izin dulu ya, izin dulu. Namun diperbolehkan ya, walaupun umpama ini kewajiban laki-laki ya, kalau ada perempuan yang hebat ya tadi boleh ya tadi. Wa man usira minal kufar fala darbaini. Dan golongan-golongan yang ditawan ya, dari golongan kafir ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama darbun yakunu raqiqan binafsis sabi. Yang pertama satu bagian secara otomatis tawanan perang ini menjadi abid ya kayak zaman dulu. Makanya ada perbudakan itu. Tawanan perang kafir itu menjadi abid, ya, hamba sahaya secara otomatis. Wahum asibyan wan nisa, yaitu anak kecil dan wanita-wanita ini secara otomatis ya menjadi budak-budak atau menjadi hamba-hamba orang muslim ya. Wa darbun la yuraqa bi nafsi saybi. Yang kedua, yang tidak menjadi budak secara otomatis binafsi sabi itu wahum ar-rijalu, yaitu laki-laki al-balighuna ya. Laki-laki yang balik-balik dari kaum kafir tadi, tapi wal imamu mukhayyarun fihim, imam itu memilih di antara 4 perkara bagi laki-laki kafir yang kalah berperang ya tadi. Baina arbati asya'a, antara 4 pilihan. 1 al-qatlu, 1 dibunuh ya, karena ini membahayakan nih tawanan perang kalau dilepaskan ya, berarti dipenggal, dibunuh ya. Kalau umpama lepas lagi, ini pemimpinnya, ini jawaranya, ini jagonya gitu kan, bisa dibunuh. Yang kedua wal istirqaqu, dijadikan abid ya. Wah ini mah bagus nih dipekerjakan, dia bukan menjadi pelopor perang di golongan kafir, dijadikan abid. Wal manu, dan diamankan. Yang ketiga dibebaskan ya, udahlah ini mah bebas ya. Yang ketiga ya. Yang keempat wal fidyatu bil mal, itu harus ditebus ya. Harus ditebus dengan harta. Yang tawanan perang tadi bisa dibunuh, yang kedua menjadi abid, yang ketiga dibebaskan secara cuma-cuma, yang keempat ini ditebus dengan harta. Aw birijali yaf'alu min dzalika ma fil maslahah. Ambil yang terbaik di antara 4 tadi. Waman aslama qablal asir uhriza maluhu wa damuhu. Kalau orang masuk Islam sebelum ditawan ya, udah ketika berperang ya, ketika berperang belum kalah tapi udah masuk Islam duluan nih di kafir ya, non muslim tadi, maka uhriza maluhu wa damuhu, ini menjadi diserahkan kembali harta ya, hartanya dan darahnya dalam arti bebas ya tadi. Wasigoru aladihi yuhkamu lisabibil Islam, anak-anak kecil kaum kafir tadi maka dihukumi lisabibil Islam, itu anak-anak muslim juga, karena namanya agama itu kan taklifnya itu setelah balik. Kalau anak kecil ya tadi dihukumi Islam, ketika sudah jadi boyongan perang, dididik dengan Islam, maka mempunyai agama-agama Islam. Ya, tergantung kan, anak itu dilahirkan secara suci, tergantung yang merawatnya. Kalau merawatnya non Muslim, ya anaknya meskipun anaknya Muslim diadopsi oleh
orang tua yang non muslim, ya anaknya jadi non muslim. Tapi anaknya non muslim nih, anak-anak orang non muslim, tapi yang merawatnya orang muslim, otomatis agama yang diajarkan tentu agama yang merawatnya, ya, seperti itu. Maka dihukumi anak-anak kecil kaum kafir tadi yang sudah kalah perang, maka dihukumi dengan anak-anak kecil Islam, ya, anak kecil Islam. Inda wujudu salah satu asbabin ayislama ahada abohi ayusebu muslimun munfaridan aw abohi aw yujadu laqitun fi dari Islam. Ini hukum, ya, hukum tadi. Satu, ketika Islam salah satu orang tuanya yusabibuhu muslimun munfaridan an abohi aw yujadu laqitun fi dari Islam. Kalau ditemukan si anak tadi di wilayah Islam, ya, di wilayah Islam, maka termasuk muslim, ya, termasuk muslim. Faslun waman kutilan utiyasul bahu. Kalau orang berperang duel, ya, yang kedua, bagian kedua duel. Kalau duel satu lawan satu, yang kalah perang nih kaum non muslimnya, maka seluruh yang ada di tubuhnya menjadi milik yang menang, gitu. Seperti baju perang, ya, rampasan perang, apa, baju bukan anti peluru, ya, rompi baja itu semua pedangnya, ya, kalau umpama duelnya kalah berarti milik yang mengalahkan. Wa tuqsamul ghanimah ba'da dzalika ala khamsati ahmasin. Setelah itu kan ada harta yang umum, ya, harta yang umum bukan yang dipakai tadi, bukan yang duel. Kalau yang duel tadi berarti pedang dan baju zirahnya itu milik yang menang. Tapi kalau yang sisanya ini dikumpulkan menjadi ghanimah yang akan dibagi, ya, sesuai dengan ketentuan untuk orang-orang yang berperang tadi. Dibagi berapa? Wa tuqsamul ghanimah ba'da dzalika ala khamsati ahmasin, dibagi 5, ya. Dibagi 5 bagian, dikumpulkan. Kalau habis perang mungkin ketika ribuan orang, ada yang melawan 10.000, kan dikumpulkan yang 10.000 ini punya apa saja, ya. Dikumpulkan, ternyata ada yang bawa emas, ada yang bawa dinar, dirham. Ini dibagi 5, ya, dibagi 5. Fayu'ta arba'atu akhmasin liman syahidal waq'ah. 4/5-nya, yang 80% ini diberikan kepada yang hadir dalam perang. Wa yu'talil faris salah satu ahmasin, untuk barisan perang, ya, 3 bagian. Wali rojili bagi yang jalan kaki, sahmun 1 bagian, ya, 1 bagian. Wali ushamu illa liman istakmala fi khamsatu syara'id. Bagian perang dibagi 5. Contoh, ya, ada 1 miliar lah supaya gampang, berarti dibagi 5, 200 juta, 200 juta, 200 juta. Yang 800 juta dibagikan ke yang ikut berperang, ya. Yang 3 bagian berarti yang 600 jutanya lil faris, bagi barisan perang yang membawa kuda. Yang naik kuda tentu pangkatnya lebih tinggi, ya, gitu kan. Pangkatnya lebih tinggi, ya, dibagi ada berapa, bagi rata. Yang 200 juta ini wali rojil. Ini pasukan-pasukan yang jalan kaki, ya. Ini prajurit-prajurit, ya. Bagiannya kecil, 200 juta dibagi yang jalan kaki, ya. Jalan kaki. Ini ada syarat-syaratnya, ya. Syarat-syarat mendapat bagian tadi, khamsu syarat al-islam wal bulugh wal aql wal hurriyat wa dzukrat, ya. Fa in ikhtala syartun, balik berislam, balik berakal, merdeka, dan laki-laki. Berarti kalau perempuan nggak dapat bagian, ya. Fa in ikhtala syartun min dzalika rudiha lahu. Kalau tidak ada satu syarat, oh, yang ikut perang ini ternyata tidak semuanya muslim, ada yang non muslim tapi ikut berperang nih, gitu kan. Mungkin yang beda agama ikut ke Islam, itu tidak mendapat bagian di sini.
wal yusammu lahum, tidak mendapat bagian, atau bukan laki-laki gitu kan, atau anak kecil ikut ya, belum balik, ini tidak mendapat bagian. Yang mendapat bagian tadi adalah yang Islam, balik, berakal, merdeka, dan laki-laki. Ini baru yang dibagikan 800 juta. Yang 200 juta lagi mana? Wa yuksamul khumsu ala khumsati ashamin ya. Yang 1/5 lagi, yang 200 juta tadi sisa, ini dibagi 5. 200 dibagi 5, 40 ya. Nah, kira-kira 40 juta. Wa yuksamul khumus ala khamsati asamin sahmun. Nah, yang 40 juta tadi satu bagian ya, satu bagian dari 1/5 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada Rasulullah ya. Sebagai pemimpin umat Islam ini ada jatahnya. Makanya ini yang dibahas oleh Ustaz Abdul Somad ketika ditanya, Ustaz, kan zaman Rasulullah itu Rasul nggak menerima gaji, agak menerima apa? Rasul itu dakwah tidak dibayar gitu kan. Dakwah menyampaikan kebenaran itu tidak dibayar. Sekarang juga kiai-kiai jangan nggak usah dibayar, gratis saja gitu kan. Kiai Ustaz dipanggil suruh ceramah gratis gitu kan. Kata Ustaz Abdul Somad dibahas nih tentang ini. Ya. Ibu tahu tentang ghanimah ya. Ghanimah, jelaskan tentang ghanimah bahwa ada jatah Rasulullah di sini. Tadi ya, satu bagian 1/5 dari 1/5. Kalau 1 miliar itu ya 40 juta dari 1 miliar. Ini bagian, berarti dibagi. Ada bagian dari Baitul Mal ya. Setelah Baitul Mal diatur tadi mungkin ya, ada bagiannya. Maka ini dijamin dalam artian apa? Kalau memang kiai yang ceramah ini tidak dapat bisyarah, tidak dapat gaji, ya harus dijamin oleh pemerintah. Kalau pemerintah berani menjamin, ya berarti tadi. Ya. Silahkan, ini jawaban Ustaz Abdul Somad. Ya, jawaban Ustaz Abdul Somad karena ya di sini ada jatah atau ada bagian Rasulullah, ya satu bagian 1/5 dari 1/5 bagian ghanimah. Ya, 40 juta berarti kalau di sini. Ya. Wasahmun yang sebagian lagi yusrafu di Rasulullah SAW yusrafu ba'dahu 5 sali wasahmun, setelahnya itu dibagi sahmun li dawil qurba, satu bagian untuk dawil qurba kerabat Rasulullah, Banu Hashim wa Banu Muthalib ya. Banu Hasim, Bani Hasim, keturunan Bani Hasim dan Bani Muthalib kan tidak mendapat zakat, tidak boleh menerima zakat ya, uang zakat tidak boleh, tapi kalau ghanimah ini boleh. Ya. Wasahmun lil yatama, satu bagian bagi anak-anak yatim. Kalau orang tuanya meninggal, ya, maka anak yatimnya diberikan jatah. Wasahmun lil masakin, dan satu bagian lagi untuk orang-orang miskin. Ya. Untuk orang-orang miskin itu bagian dari ghanimah. Faslun wa yuksamu malul fai ala khamsati farqin yusrafu khumusu alaman yusrafu alim khumsul ghanimah wa yu'ta arba'atu akhmasin lil muqatalah fi masalil muslimin. Ini qaid dari bahasan di atas bahwa harta P ya, harta P juga ini dibagi 5 bagian sebagaimana penjelasan di atas tadi. Wa syaraitu wujubil jizyah, di sini ada syarat upeti ya, pajak upeti non muslim kafir yang harus membayar pajak kepada orang Islam. Nah, ini sebut upeti ya. Syaratul wujubil jizyah khamsu hisalin al bulugh, 1 baligh, 2 berakal, 3 merdeka, 4 laki-laki. Wa yakuna min ahlil kitab, dari ahli kitab. Aw mimman lahu syubhatu kitabin, atau seperti ahli kitab. Wa qalul jizyah, paling sedikit membayar upeti ini dinarun pikuli haulin, 1 dinar setiap 1 tahun. 1 dinar ya sekitar 2 juta ya, 2 juta lebih ya, sekitar 2 jutaan lah, 2 juta lebih atau 4 juta ya, 1 dinar 4 juta, 4 juta ya. Kalau di 1 gram 1 juta, 1 dinar itu 4 gram 250 ya,
berarti 425 juta. 4.250.000 1 tahun tuh. Ini minimal bagi yang miskin berarti. Bagi yang miskin pajaknya atau upetinya 1 dinar, atau kalau sekarang 4.250. Wa yukhadul minal mutawasid, kalau yang sedang ya agak meningkat ekonominya, dinaroni 2 dinar ya, 2 dinar. Bagi yang kaya ya, yang kaya nih ya, non muslimnya atau kafirnya ya, kafir dhimmi dinamakannya ya, kafir dhimmi karena hidup di wilayah muslim ya, ikut aman di wilayah muslim ya. Kalau yang kaya ini 4 dinar. Wa yajuzu ayastaritu alaihim ad-diyafah fadlan ala miqdaril jizyah, dan boleh bagi imam menentukan bagi si kafir dhimmi tadi selain membayar pajak ya, kalau ada yang mengambil pajak itu harus disediakan atau suguhi makanan untuk tamu tadi. Bisa ditentukan, kalau datang kasihlah air minumnya, kasih kuehnya, itu ketentuan-ketentuan boleh ya, diatur seperti itu. Wa yatadammun aqdul jizya arba'atu asya'a yu'dul jizya wa yajri alaihim ahkamul Islam. Wa yatadammun aqdul jizya, mencakup aqdul jizya ini 4 hal ya, 4 perkara. Ayu'dul jizya, 1 membayar upeti, wa ain tajri alaihim ahkamul Islam, dan berjalan hukum-hukum Islam. Jadi walaupun agamanya non muslim tapi bisa berjalan hukum Islam kepada orang tersebut, kafir dhimmi tadi, ketika melakukan kesalahan-kesalahan seperti membunuh dan lain sebagainya. Ini ketentuan-ketentuan Islam. Wa adhkuru dinal Islam illa bi khair, dan jangan menyebut agama Islam kecuali yang baik-baik. Jadi diaturnya gitu. Kalau orang non-muslim tinggal di wilayah Islam, jangan pernah membicarakan agama Islam kecuali yang baik-baik. Kalau yang buruk, jangan. Kalau ketahuan nih, ini non-muslim tapi menjelek-jelekan Islam, udah, berarti tidak aman. Ya, hukum amannya tadi dicabut. Ya, hukum dhimminya tadi, karena ini ya membahayakan lagi. Kalau dia menjelek-jelekan, nah ini bahaya, atau apalagi menghasut yang lain, ini kedhimmiannya, ini keamanannya dicabut lagi ya, seperti itu. Wala yaqalu fihi darurun al muslimin, tidak boleh berbuat yang membahayakan bagi umat Islam ya. Wa ya'rifuna bilibasil ghiyar, kalau di sini ketentuannya harus ada, beda nih bajunya juga, pakaiannya harus beda dengan umat muslim tadi ya. Pakaiannya harus lebih rendah ya, tidak boleh lebih bagus ya, pakaiannya. Wasyaddu zina wasatu zinar, pakai sabuk mungkin tanda bahwa itu bukan Islam tapi itu adalah kafir dhimmi. Wa yamna'una min rukubil khail, bahkan di sini ketentuannya tidak boleh naik kendaraan. Ya, tidak boleh punya mobil, tidak boleh punya motor, jalan kaki. Ini disebut kafir dhimmi. Kafir dhimmi atau orang non muslim yang hidup aman di negara Islam. Meskipun ini hukum-hukum sudah tidak berlaku di wilayah kita, tapi sebagai referensi pengetahuan bahwa di zaman Rasulullah hukum-hukum jinayat seperti itu yang terjadi kalau ditegakkan sekarang luar biasa, mungkin susahnya atau tidak mungkin dilaksanakan sekarang. Kita sekedar memahami dan mengetahui pelaturan-pelaturan di masa Rasulullah. Alhamdulillah selesai bab jinayat. Insyaallah kedepannya kita bahas bab kurban ya. Karena di bab duhaya di sini meskipun jauh bab kurbannya, tapi babnya sudah ada di bulan depan insyaallah di pertemuan berikutnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa-bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ala jami sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa wasi' rizqana ila al-khairin qarrib an sari abidna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya al-akhirah wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu nikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.